wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Nama saya Nur Salwa Nisrina. Saya perwakilan dari SD Negeri 33 Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Megap Meraih Kandis. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Teman-teman, sudah pernah belum mendengar cerita ini? Belum. Jika belum, saya mulai ya ceritanya. Iya. Begini ceritanya. Zaman dahulu, di tepi sungai Batu Rusa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat rukun dan damai. Saat sedang mengandung, sang istri sangat ingin sekali merasakan rasa daging pelanduk atau daging rusa. Kelezatan daging itu sudah terbayang di benaknya. Pasti enak sekali. Keinginannya itu ia sampaikan kepada suaminya. Suamiku, aku ingin sekali daging pelanduk yang mengandung anak jantan. Pinta sang istri kepada suami. Sang suami pun menjawab, baiklah istriku, jika itu keinginanmu, aku akan mengabulkannya. Tak disangka, sang suami salah pengertian. Ia mengira pelanduk yang diinginkan sang istri adalah pelanduk jantan yang mengandung. Tanpa pikir panjang, pergilah sang suami ke hutan. Sesampainya di hutan, tak satu pun yang ia temukan pelanduk jantan yang mengandung. Teman-teman, apakah ada pelanduk jantan yang mengandung? Bukannya yang mengandung itu pelanduk betina? Betul tidak teman-teman? Dengan rasa kecewa, pulanglah sang suami ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung menghampiri istrinya. Istriku, aku tidak dapat memenuhi keinginanmu. Usahaku telah gagal. Kali ini aku minta izin kepadamu untuk pergi berlayar guna mencari harta dan perhiasan yang bagus-bagus untukmu. Mulanya sang istri tidak mengizinkan. Akan tetapi ia menjawab, baiklah suamiku, jika itu keinginanmu, pergilah kau berlayar. Sebelum pergi berlayar, sang suami berpesan, jika engkau melahirkan anak laki-laki, harus kau rawat dengan baik. Akan tetapi, jika engkau melahirkan anak perempuan, harus kau bunuh. Setelah berpesan demikian, pergilah sang suami berlayar. Tut, 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 suara kapal suaminya. Tak lama setelah sang suami pergi berlayar, sang istri pun melahirkan dengan bantuan Mak Inang atau dukun beranak. Teman-teman, tahu tidak anak yang dilahirkannya laki-laki atau perempuan? Ternyata anak yang dilahirkannya adalah seorang perempuan. Oe, oe, oe. Ia teringat pesan suaminya. Oh anakku, ibu tidak tega untuk membunuhmu. Lebih baik kau aku berikan kepada orang lain untuk
asuh. Untuk menutupi kejadian sebenarnya, sang istri pun membunuh seekor anjing dan ia menguburkannya di bawah tangga rumah. Anak itu kini tumbuh besar dan cantik. Oleh ibu angkatnya, ia diberi nama Megat Meraih Kardis, yang artinya putri nan cantik. Beberapa tahun kemudian, sang suami pun kembali dari berlayar. Tetapi kini ia tidak pulang dengan tangan hampa. Ia membawa banyak perhiasan dan baju-baju bagus untuk sang istri. Istriku, 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 di mana engkau? Aku telah kembali, teriak suaminya. Sang istri pun menyambut dengan sukacita. Oh suamiku, banyak sekali barang yang engkau bawa. Apakah semua ini untukku? Wah, bagus sekali suamiku. Tentu saja ini semua untukmu. Kemudian sang suami pun menanyakan perihal anaknya yang telah lama tidak ia lihat. Istriku, di mana anak kita? Laki-laki atau perempuan? Dengan terseduh-seduh, sang istri menceritakan kejadiannya. Anak kita seorang perempuan. Sesuai pesanmu, anak itu sudah kubunuh dan kukuburkan di bawah tangga rumah ini. Selesai sang istri bercerita, datanglah seekor burung murai. Cip, cip, cip. Burung murai itu pun berkata, ini bukan kuburan bayi, ini bukan kuburan bayi, ini kuburan anjing. Sang suami pun mulai tidak percaya dengan perkataan istrinya. Dengan penasaran, digalilah kuburan itu. Dan ia pun terkejut melihat isinya. Ini kan bukan tulang belulang bayi, ini tulang belulang anjing. Kakinya saja ada 4. Merasa diri dibohongi, sang suami pun marah kepada istrinya dan menanyakan tentang kebenaran anak mereka. Dengan terpaksa, sang istri pun menceritakan kejadian sebenarnya. Sang suami pun marah dan berkata, jika anak itu masih hidup, bawa dia kemari. Sang suami pun langsung menghampiri anaknya dan berkata, Megat, Megat, ayahmu datang. Megat pun menjawab, Ibu, aku datang. Ketika bertemu sang ayah, bukan rasa haru atau senang yang dirasakan Megat, melainkan rasa ketakutan karena ayahnya sangat marah dan ingin membunuh Megat. Merasa diri terancam, Megat pun berlari. Megat, lari Megat, cepat lari, teriak ibunya. Walaupun telah dilindungi oleh ibu angkatnya, tetapi panah yang disumpit oleh ayahnya tepat mengenai Megat. Megat pun terjatuh. Aduh, aduh ibu sakit. Kedua ibunya pun berteriak, hentikan, hentikan. Ayahnya menghentikan bidikannya dan langsung mendekati anaknya dan membalik tubuh anaknya. Betapa terkejutnya sang ayah. Ternyata anaknya sangat cantik. Ayahnya pun menyesal. Anakku, sungguh cantik rupamu. Ayah menyesal telah membunuhmu. Melihat muka anaknya yang sangat cantik,
Megat telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kini daerah dengan perasaan sedih, ayahnya pun berlari dan terjun ke jurang. Kini tempat dimakamkannya Megat dikenal masyarakat dengan Berai Kandis atau Pangkalan Kandis. Kesimpulan dari cerita ini adalah jangan pernah berbohong meski untuk alasan yang dianggap benar. Dan kekerasan dan kemarahan tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Demikianlah cerita dari saya. Semoga bermanfaat untuk hadirin dan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum